Oke, jadi kalian pasti tahu kan berita tentang pesawat militer Amerika yang diberikan bebas akses keluar dan masuk di teritorial udara Indonesia. Nah, berita ini tuh eh, pertama kali bocor itu ketika ada uploadan atau postingan di media sosial yang diduga dokumen yang bocor dan akhirnya eh, menimbulkan banyak banget reaksi dari masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang dinilai bahwa pemberian akses atau pemberian bebas akses ke pesawat militer Amerika ini menciderai amanat undang-undang dan juga konstitusi. Nah, yang aku heran, tuh kenapa Prabowo seolah gampang banget dibodohi oleh Trump. Itu yang bikin aku heran. Karena nggak mungkin kan eh, Prabowo tiba-tiba setuju aja dengan apa namanya kayak kayak perjanjian bahwa pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Itu kan nggak mungkin Prabowo langsung iya tanpa adanya komunikasi lebih dulu, ya kan? Nah, ketika waktu itu Prabowo join di BOP atau Board of Peace, Trump itu kalau nggak salah muji Prabowo sebagai sosok yang apa gitu kan. Terus Prabowo itu langsung langsung kayak gede kepala, kayak kegeeran dan eh, setelah Indonesia join kan, toh pada akhirnya BOP ini nggak bisa menghentikan agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, Gaza ataupun negara lain. Jadi apa ya, omongan manis yang diterima oleh Prabowo dari Trump yang akhirnya kayak meluluhkan hati hati Prabowo dan akhirnya setuju join ke BOP ini yang pada akhirnya eh, nggak bisa menghentikan agresi yang dilakukan oleh Israel. Ini kan kayak sesuatu eh, di luar ekspektasi Prabowo kan. Nah, aku ngelihatnya untuk untuk perjanjian bebas akses ini, aku juga mempunyai persepsi bahwa Trump itu memberikan omongan yang manis ke Prabowo, terus atau mungkin memberikan pujian sehingga Prabowo dibikin takluk oleh Trump sehingga iya-iya aja ketika si Trump nyodorin apa berkas berkas atau dokumen yang menyatakan Indonesia mengizinkan pesawat militer AS untuk eh, bebas keluar masuk di wilayah teritorial udara Indonesia. Kenapa tadi aku bilang Prabowo itu gampang luluh, gampang gampang dibodohin, gampang kegeeran? Ya karena kita tahu kan, selama ini laporan yang masuk ke Prabowo dari menteri-menteri dia itu semuanya bagus, bagus banget. Pokoknya mulai dari kemiskinan lah, pengangguran, MBG, ya kan, dan lain-lain itu laporan yang diterima oleh Prabowo itu bagus aja. Jadi kayak Prabowo itu menyukai sesuatu yang enak didengar gitu loh, ya kan? Ketika dia dapat omongan yang nggak enak, dia langsung emosi. Kayak pengamat yang mengkritik kebijakan langsung emosi, ya kan? Kayak pokoknya segala bentuk kritikan yang menyudutkan atau kayak eh, menyerang Prabowo atau programnya Prabowo ini selalu ditanggapi dengan sentimen negatif dari Prabowo, sedangkan hal-hal yang bersifat memuji program dia itu selalu
mendapatkan reaksi yang negatif dari selalu mendapatkan reaksi yang positif dari Prabowo. Nah, dengan adanya laporan asal Bapak senang ini kan membuktikan bahwa Prabowo itu gampang ditipu, dalam tanda kutip ya, ditipu, dibegoin oleh menterinya, oleh Trump juga. Ya kan bisa aja Trump itu ngomong yang manis-manis tentang Prabowo, Indonesia hebat lah, program MBG bagus lah, dan ternyata omongan Trump yang manis itu eh, nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh Prabowo, yaitu mungkin aja dokumen bebas, akses bebas keluar dan masuk pesawat militer AS di teritori Indonesia. Dan eh, yang bikin geram itu tentang bocornya dokumen ini, yaitu bahwa dokumen atau perjanjian itu eh, benar-benar gila. Karena apa? Karena dilakukan secara diam-diam oleh Prabowo dan juga Menteri Pertahanan. Kenapa aku bilang Kenapa aku bilang isi atau kesepakatan perjanjian itu dilakukan secara diam-diam? Karena kalau dokumen tadi itu nggak bocor duluan di medsos, kita nggak bakalan tahu, ya kan? Kita nggak bakalan tahu tiba-tiba ujuk-ujuk itu pesawat militer AS terbang di langit Indonesia, dan kita pasti heran kenapa, ada apa gitu loh. Kok TNI Angkatan Udara diem aja, kok Kemenhan diem aja. Nah, karena dokumen udah bocor duluan, akhirnya kita tahu, dan akhirnya kan timbul lah banyak reaksi. Nah, yang jadi pertanyaan itu, jika dokumen itu nggak ada yang bocorin, di mana nasib kedaulatan udara negara kalian gitu kan? Terus ketika pesawat militer Amerika bebas masuk dan keluar di wilayah teritori Indonesia, yang jadi pertanyaan itu kan, apa yang akan terjadi setelahnya, ya kan? Apa yang akan terjadi setelahnya? Nah, aku udah ngerangkum beberapa poin. Yang pertama itu, bukan yang pertama ya. Jadi, jika dilihat dari segi ancaman terhadap kedaulatan, yang pertama, Indonesia akan kehilangan kendali efektif atas wilayah udaranya sendiri, di mana pesawat militer Amerika bisa kapan aja melintas hanya dengan memberikan notifikasi. Kalau sebelumnya kan pakai izin dulu kan, kayak kayak izin formal lah. Nah, sekarang dengan adanya bebas akses ini, pesawat militer Amerika ketika akan melintasi wilayah udara Indonesia itu cuman ngasih notifikasi. Jadi nggak perlu izin khusus, nggak perlu birokrasi yang berlibat. Jadi pesawat Amerika terbang cuman ngasih notif aja, tit, wah, no, pesawat Amerika nih. Ya udah, gitu doang. Jadi kita, negara kalian, bener-bener kehilangan kendali efektif atas wilayah udaranya sendiri. Dan itu apa ya hal yang menyedihkan, iya, terus hal yang memalukan juga, iya. Dan yang kedua, jadi dengan bebasnya pesawat militer Amerika untuk keluar masuk di wilayah udara Indonesia, itu akan menciptakan yang namanya potensi pengintaian, surveillance, atau intelligence gathering yang bakal meningkat, di mana pesawat Amerika seperti drone, terus kayak RC-135, terus P-8 Poseidon atau yang lain-lain, itu
bisa memantau instalasi militer milik Indonesia dan juga bisa memantau jalur strategis yang Indonesia miliki serta aktivitas yang ada di Natuna atau Laut Cina Selatan. Nah, yang ketiga itu negara seperti Cina dan Rusia itu kan, atau bahkan Malaysia, bisa menuntut hal yang serupa terhadap Indonesia. Ya istilahnya itu kayak negara lain itu iri terhadap perlakuan khusus yang diberikan oleh Indonesia kepada Amerika, yang pesawat militer mereka bebas terbang keluar masuk di wilayah teritori Indonesia. Dan jika dilihat dari segi ancaman geopolitik, yang pertama itu dengan adanya pemberian bebas akses ini akan menciptakan provokasi terhadap Cina, di mana Cina itu kan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia kan, terutama kayak di program hilirisasi, terus proyek-proyek nasional, itu kan Cina itu kan mitra gede bagi Indonesia. Uh, jika jika akhirnya Cina terprovokasi itu, maka akan berpotensi meningkatkan aktivitas militer di Natuna atau di Laut Cina Selatan, karena kita tahu lah sumber daya alam di Natuna itu seberapa banyak dan seberapa menggiurkan, seberapa strategis gitu kan. Nah, yang kedua, ketika akses bebas masuk dan keluar diberikan, maka Indonesia bisa menjadi target yang potensial jika agresi antara China dan Amerika itu semakin meningkat, sehingga pesawat militer Amerika yang yang melintasi langit Indonesia itu bisa dijadikan target yang sah bagi Cina untuk ya ditembak lah, dirudal lah, atau apa kan. Jadi bagi Cina itu menyerang pesawat Amerika yang melintas melalui langit Indonesia untuk memantau Cina di Laut Cina Selatan itu seperti mengizinkan Cina untuk merudal pesawat itu, sehingga terjadilah terciptalah perang tanpa deklarasi. Nah, yang ketiga itu akan terjadi ketegangan regional di ASEAN. Dan jika kan kita tahu lah ya, di ASEAN itu kan ada yang memihak ke Amerika, ada yang memihak ke Rusia, Cina, dan jika Indonesia memberikan bebas akses keluar dan masuk pesawat militer AS, itu akan berpotensi memecah negara-negara ASEAN sendiri, sehingga terjadi gangguan stabilitas di kawasan yang tadi aku bilang, di kawasan atau di negara yang mendukung Cina dan mendukung Amerika. Itu nanti akan terjadi kayak goyang lainnya, kayak goyang gitu kan. Nah, kalau dilihat dari segi ancaman internal, yang pertama itu akan terjadi reaksi besar karena pemberian bebas akses ini bertentangan dengan konstitusi dan juga prinsip bebas aktif. Jadi kan politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif ya, tapi bukan berarti bebas ngapain aja, bukan berarti bebas nyerahin kedaulatan udara juga. Jadi yang dimaksud dengan bebas aktif itu nggak memihak dan nggak menguntungkan salah satu pihak gitu doang. Nah, dengan memberikan bebas akses ini kan jelas menguntungkan Amerika, menguntungkan kayak pengumpulan informasi oleh militer Amerika, oleh Pentagon.
Dan inilah yang salah satu hal yang ditentang oleh banyak orang. Terus yang kedua, eh, pesawat militer Amerika yang lepas kendali ketika terbang di wilayah udara Indonesia itu berpotensi untuk melukai warga sipil. Jadi misal nih, ketika pesawat Amerika terbang di wilayah Indonesia, tiba-tiba terjadi human error atau mesin yang error gitu loh. Bisa aja kan tiba-tiba eh, katakanlah rudal yang dibawa oleh pesawat militer ini kan lepas sendiri gitu kan, der eh, menghantam pemukiman padat penduduk di salah satu wilayah di Indonesia. Ini jelas merugikan Indonesia, dan apakah mereka akan bertanggung jawab? Kalau sebatas sebatas di media ya mungkin formal-formal aja, tapi ketika eh, terjadi perundingan atau desakan dari Indonesia, Amerika itu pasti akan mengelak. Loh, kan Indonesia sendiri yang ngasih bebas akses terhadap pesawat militer itu loh. Dan namanya pesawat militer pasti kan membawa apa potensi atau dampak yang besar juga. Nah, itu yang nggak terpikirkan mungkin ya oleh Prabowo atau Menteri Pertahanan. Terus yang ketiga, akses bebas masuk yang diberikan kepada Amerika akan memudahkan Amerika dalam mencari informasi terhadap aset strategis milik Indonesia. Kayak eh, minyak, ya kan, minyak mentah, minyak bumi, mineral, batu bara, apa, terus juga kayak lokasi pertahanan milik TNI, terus apa namanya, Indonesia lagi bikin apa aja itu kan bakalan eh, terlihat oleh Amerika, karena yaitu apa akses bebas keluar masuk itu akan menguntungkan Amerika dalam mencari segala jenis informasi, termasuk misal aja ada lokasi apa, Amerika tahu nih lokasi pejabat kita yang korup gitu kan, terus tiba-tiba eh, ketegangan terjadi, akhirnya rumah pejabat korup ini dirudal oleh Amerika. Bisa aja kan kayak gitu kan, walaupun pasti sebagian besar dari kita mendukung ya jika rumah pejabat yang korup itu dirudal oleh Amerika, sekalipun pasti kita banyak yang mendukung. Cuman kan yang harus menjadi perhatian itu kan ya ini, Amerika bisa bisa kapan aja mencari informasi tentang hal-hal strategis di Indonesia. Nah, ini nih yang paling gong itu ini. Jika dilihat dari segi ancaman hukum. Jadi, yang pertama itu, bukan yang pertama ya. Jadi, eh, perjanjian akses bebas keluar masuk pesawat militer Amerika di wilayah atau di teritorial Indonesia itu harus melalui persetujuan DPR dulu. Jadi nggak bisa secara sepihak dilakukan oleh Presiden atau Menteri Pertahanan. Karena di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 1945 dikatakan secara tegas bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang berarti Presiden atau Menhan tidak boleh secara sepihak mengikat negara pada perjanjian internasional tanpa persetujuan dari DPR, karena persetujuan DPR bersifat prasyarat konstitusional. Makanya kan Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu bilang nggak ada dasar hukumnya, karena ya emang ketika eh, apa berkaitan dengan perang, dengan militer, ketika Indonesia melakukan perjanjian dengan Amerika tanpa sepengetahuan DPR, tanpa persetujuan DPR, itu nggak ada dasar hukumnya, dan itu melanggar konstitusi. Entah apa yang dipikirkan oleh Prabowo dan Menteri Pertahanan yang tiba-tiba nih secara sepihak menandatangani, misal menandatangani perjanjian ya ini bebas keluar masuk ini,
Sedangkan mereka kan harusnya tahu gitu loh, bahwa mereka nggak bisa sembarangan, nggak bisa sepihak doang membuat perjanjian, karena harus ada pembahasan dulu, ya kan? Harus ada pembahasan, harus harus ada persetujuan. Dan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa perjanjian internasional harus disahkan dengan undang-undang, bukan hanya sekedar keputusan dari presiden atau menteri pertahanan doang. Jadi ya yang kayak aku bilang tadi gitu loh. Ketika Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan bahwa perjanjian bebas akses bebas ini enggak memiliki dasar hukum, yaitu ya karena nggak ada undang-undangnya. Karena pemerintah dan DPR itu harus membuat undang-undang terlebih dahulu untuk eh, kayak apa ya, memuluskan atau melegalkan perjanjian dengan Amerika ini. Karena tanpa undang-undang maka perjanjian antara Indonesia dan Amerika tentang akses bebas keluar dan masuk pesawat militer Amerika itu melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, pengesahan dengan undang-undang sama dengan wajib mendapat persetujuan dari DPR kan, logikanya kan gitu. Nah, dalam dalam pasal pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu di huruf A itu disebutkan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang huruf C disebutkan kedaulatan atau hak berdaulat negara. Jadi kan secara eksplisit di undang-undang itu kan menyebutkan bahwa tentang militer, perdamaian, pertahanan negara, kedaulatan negara itu harus ketika ketika Indonesia membuat perjanjian dengan negara lain atau Amerika ini, harus ada dasar hukum yang jelas, harus ada undang-undangnya lebih dulu, karena yang menyangkut kedaulatan negara masa sepihak doang, nggak mungkin kan. Jadi intinya itu memberikan akses bebas hanya dengan notifikasi secara de facto sama dengan melepas sebagian kendali atas hak berdaulatnya Indonesia di ruang udaranya sendiri. Dan apa ya, sesuatu yang sesuatu yang pengen berkata kasar pengen berkata kasar banget ke Prabowo dan Menhan ini, in case nih ya, in case yang saat ini sedang terjadi. Saat ini kan Amerika itu butuh akses ke Indonesia untuk mempermudah pergerakan militer pesawat mereka. Nah, Amerika kan juga ada kepentingan dengan Cina kan, ada perang dagang dengan Cina, terus uh, ada ya mungkin potensi konflik lanjutan juga di Laut Cina Selatan. Terus uh, yang kemarin-kemarin ramai itu kan Taiwan. Nah, Amerika juga ada kepentingan untuk mempertahankan Taiwan. Nah, kalau diberikan bebas akses, bukan hanya pesawat militer Amerika aja yang bisa bebas keluar masuk wilayah teritori Indonesia, bahkan kapal perang Amerika pun bisa. Kenapa? Ya karena uh, pokoknya Amerika bisa mengirim kapal perang mereka melewat negara-negara yang pro kepada Amerika, dan jika Indonesia setuju atau mungkin udah setuju ya, memberikan bebas akses ini, kapal perang Amerika ini bisa melewati Selat Malaka. Selat Malaka nanti tembusnya ke Taiwan. Jadi udah jelas kan arahnya kemana, bahwa Indonesia itu cuma dimanfaatin doang oleh Amerika demi mendominasi perdagangan dunia yang saat ini sedang dipegang oleh Cina. Intinya apa ya? Jujur aja, aku tuh
selama ini kan selalu terlihat kesel ke Jokowi karena menurut aku kebijakan ekonomi dia itu kacau gitu loh, kacau. Tapi aku juga nggak expect gitu bakalan lebih kesel lagi ke Prabowo karena yang dikacauin Prabowo itu bukan cuma ekonomi tapi juga kedaulatan negara gitu loh. Paham nggak? Bayangin, Prabowo dapat laporan yang bagus-bagus untuk membuat dia senang gitu loh. Ketika dia menerima laporan yang jelek atau dia mendengar kritik kan dia langsung marah. Prabowo langsung marah nih, langsung kesel, langsung ngomong katanya pengamat nggak punya nurani lah atau anti asing lah gitu kan. Pokoknya itu sekesel-keselnya aku ke Jokowi dulu ya seputar ekonomi doang gitu loh, kebijakan ekonomi yang dia ambil. Nah, Prabowo selain kebijakan ekonomi yang kacau, kedaulatan negara pun dibikin kacau oleh dia. Jadi nggak ada alasan bagi saya, bagi kalian untuk nggak kesel ke dia. Ini bukan provokasi ya, bukan ajakan untuk membenci Prabowo. Aku bicara ngomong fakta aja lah. Pasti kalian pun banyak yang ngeh, banyak yang setuju kalau Prabowo itu lebih ngeselin dari Jokowi gitu loh, ya kan? Karena dia denial iya, delusi iya, temperamen, anti kritik, ya kan? Terus ya dia pun sering sering banget kan kunjungan ke luar negeri, terus dia tuh saking saking seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri, aku tuh sampai mikir ketika dia ke luar negeri itu yang jalanin pemerintahan itu siapa? Masa iya Gibran? Kita tahu lah Gibran kayak gimana ya kan. Nah, ini nih yang jadi persoalan ketika Prabowo ke luar negeri, tiba-tiba eh, apa namanya? Adalah ke Pentagon ya kan. Ada tiba-tiba ada ini kan yang nggak masuk akal gitu loh. Apakah eh, Prabowo emang sengaja dibikin sibuk atau emang dianya yang menyibukkan diri sehingga yang dia tahu sebagai presiden itu ya jalan-jalan doang, diplomasi doang gitu loh. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak.